Paulus bilang, yang aku perbuat aku tidak tahu. Yang aku perbuat aku tidak tahu. Apa yang ingin kulakukan, ya. Tapi yang apa yang baik yang ingin kulakukan, tapi yang jahat yang kulakukan. Yang kubenci loh. Menarik, yang kubenci yang aku lakukan. Yang kubenci yang aku lakukan. Itu tuh kan kita tahu, kan kita benci dosa dong ya gitu. Kita benci dosa. Gitu. Tapi kita bisa melakukan. Kita bisa mendendam orang. Kita bisa mencurigai orang. Kita bisa mendengki orang. Kita bisa geram. Kita benci loh itu. Tapi tabiat natur dosa dalam kita. Jadi kalau kata-kata kita kan nggak sempurna, itu sih hoaxnya iblis tuh. Itu viralnya iblis itu. Itu adalah alatnya iblis. Gitu. Kalau sampai kita bilang, kita sih nggak sempurna. Bukan. Yang benar menurut firman adalah tabiat, natur, kodrat dosa itu ada dalam anggota tubuh. Dan dia diprovokasi, namanya dibuahi oleh yang jahat. Dan bisa jadi dosa dan akan bisa mendatangkan maut. Gitu. Oke? Nah, teman-teman, itu yang kita bahas minggu lalu. Ya. Minggu lalu, kemarin. Ya. Nah, saya sengaja untuk supaya kita saya sengaja cerita itu dulu supaya kita baru masuk ke sini ya. Jadi setiap manusia kan, setiap manusia gitu ya. Telah jatuh ke dalam dosa dan dosa menjalar ke semua manusia ya. Setiap manusia itu pikirannya itu sia-sia. Kenapa dibilang sia-sia? Karena pikirannya itu menghasilkan hal yang sia-sia gitu. Artinya apa? Yang dihasilkannya adalah tidak terhitung di dalam kemuliaan yang kekal. Gitu. Ya, Saudara ingatnya 1 Petrus 1 ya, ayat 18. Kamu dipanggil dari hidupmu yang sia-sia. Tafsiran lainnya yang kosong. Tidak punya isi. Yang lebih parah, percuma katanya. Vain. Vain maksudnya apa? Percuma maksudnya apa? Ya tidak ada harganya untuk dalam kemuliaan. Nah, itu. Pikirannya sia-sia. Jiwanya, yang di dalamnya juga ada pikiran, itu mengikuti ilah zaman. Gitu ya. Mengikuti ilah zaman. Ilah zaman. Kenapa dibilang ilah zaman? Karena gini, ya peradaban itu berkembang. Dunia komputerisasi itu berkembang. Sekarang dunia komputerisasi menjadi dunia digitalisasi. Berkembang. Itulah ilah zaman. Gitu. Ya. Dan dia akan terus berkembang ya di dalam peradabannya masing-masing. Gitu. Kalau tidak menemukan Tuhan, maka segala sesuatu itu sia-sia. Kosong, percuma, tidak punya harga untuk kemuliaan yang kekal. Nah, oke. Dan saudara tahukah bahwa itu semakin dikuatkan dengan apa? Karena memang dunia itu memperbudak gitu. Keadaan itu, ya. Dan keadaan ini, ya, yang disebut orang ini berdosa. Dan dosa punya hukum dosa. Hukum dosa itu adalah memberontak terhadap Allah. Hukum dosa itu adalah kedurhakaan terhadap Allah. Itu hukum dosa. Dia ingin selalu mereka dikatakan tidak mereka tidak takut akan Allah. Mereka memberontak terhadap Allah. Mereka tidak kenal jalan damai. Ya. Nah, ini keadaannya ya. Dan saudara, itulah Adam yang pertama. Ya, yang terus kemudian sampai kepada setiap manusia yang lahir di muka bumi ini, yang lahir. Orang ini ya, keadaan ini itu adalah keadaan di mana kemuliaan Allah itu hilang.
atau berkurang gitu ya, tergantung bagaimana kita melihatnya gitu ya. Kemuliaan Allah itu hilang. Yang dimaksudkan Allah yaitu bahwa manusia memiliki roh yang dapat bersekutu dengan intim dengan Bapa, itu hilang. Yang memiliki roh yang kemudian tidak tumpul tapi tajam atau pekah mengetahui mana yang baik, berkenan dan yang sempurna, itu hilang gitu. Kecuali ketika manusia itu menerima Yesus. Nah, ketika dia menerima Yesus, berartinya apa? Percaya kepada Yesus, maka dia ketemu dengan satu jalan, satu solusi, yaitu apa? Dia dilepaskan dari belenggu perbudakan dunia, ya kan? Ini dalam dimensi roh saya membahasnya, teman-teman, ya. Kalau kemarin-kemarin kita lihat secara keseluruhan gitu. Di dalam roh itu terjadi begitu. Dia kemudian dipindahkan, dilepaskan dari belenggu. Rohnya dilepaskan dari belenggu roh penguasa angkasa atau roh perbudakan ini dan dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus. Itu terjadi karena percaya kepada Yesus Kristus. Nah, Yesus ini adalah pokok keselamatan atau aitios itu, ya. Dan dialah Adam yang terakhir itu. Nah, Adam yang terakhir ini, ya, 1 Korintus 15, ya, berkata roh yang menghidupkan. Dia adalah roh yang menghidupkan, ya. Nah, saudara, keadaan ini, ya, ketika kita sudah dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus oleh penebusan Kristus, maka roh kita ini mulai dihidupkan, saudara, untuk bisa memiliki kemuliaan yang hilang ini dan dapat sampai ke rumah Bapa. Oke? Bapa sendiri, ketika kita sudah menerima Kristus, apa yang terjadi? Ketika kita sudah percaya kepada Kristus, Bapa memberikan Roh Kudus. Enggak dong. Roh Kudus diberikan Bapa supaya kita bisa percaya pada Yesus. Ketika kita sudah percaya, ingat ya, kita dikaruniakan oleh Bapa, ya, untuk bisa percaya. Dan itu pasti dikaruniakan melalui Roh Allah gitu, untuk percaya. Ketika kita sudah percaya, dimateraikan. Iya, dimateraikan. Kok apa ini? Ya, dimateraikan ya. Nah, ya. Kita dimateraikan ya. Kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Nah, dimaterai tanda milik. Nah, saudara, itu perlu sekali untuk masuk di dalam apa? Di dalam satu dimensi baru. Dimensi lamanya apa? Budak dosa, budak dunia. Anda nggak bisa kemana-mana. Sampai orang kalau ketemu, ya, pas saya pernah ketemu orang-orang demikian, nggak bisa, saudara. Matanya tertutup walau punya mata, gitu ya. Sorry, tidak bisa melihat walau punya mata, tidak bisa mendengar kebenaran sekalipun memiliki telinga, saudara. Ya. Tetapi ketika diterangi, ya, mata hatinya, ya, ketika dia percaya dimeterai dengan Roh Kudus, maka terbuka, saudara. Ya, dan ketika Bapa sudah meterai, hak milik kita pindah ke dalam kerajaan Kristus, ya, maka Kristus sendiri membaptis. Artinya apa? Supaya kita masuk ke dalam roh yang dalam perbudakan ini yang pindah itu ditenggelamkan dalam penguasaan Roh Kudus. Bagaimana dengan orang sudah dibaptis? Apakah kemudian sudah nggak bisa buat dosa? Jawab yang bisa jawab. Masih bisa berbuat dosa lagi. Masih bisa. Masih bisa. Ada yang nggak setuju? Udah nggak bisa? Masih bisa, Pak. Masih bisa. Jadi karena apa? Karena dibaptis itu artinya apa? Dia ditenggelamkan dalam penguasaan. Nah, di dalam penguasaan ditenggelamkan, ya, di dalam penguasaan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus itu terus, ya, terus menuntun dia
Ya, menuntun dia. Bagaimana caranya Roh Kudus terus menuntun dia? Caranya adalah dengan mengingatkan dia akan setiap kebenaran, gitu. Ya, mengingatkan dia mengenai setiap kebenaran. Nah, orang yang seperti ini, saudara, coba lihat yang pertama terjadi apa? Masih warna kuning loh ya. Pikirannya itu yang sia-sia, tiba-tiba diisi dengan firman. Jadi, kalau ditanya tuh ya, judi dosa nggak? Dosa. Kan dia tahu firman, itu dosa. Gitu. Ya, itu dosa pikirannya udah muncul. Tapi kalau dia penjudi, ya, kalau dia punya penjudi, artinya dia punya tabiat judi. Waduh, iblis itu cuma tunggu waktu. Ya, tiba-tiba pokoknya ada waktunya. Itu yang namanya tabiat judinya itu terlampiaskan lagi. Ya, makanya saya kasih tuh masih warna kuning tuh, ya. Ketika dia pindah ke situ. Tapi dia dengar firman, dia mau loh dengar firman gitu, ya. Sama jiwanya juga sekalipun ya firman itu masuk ke dalam, ya. Ya. Artinya sesekali gitu ya, sesekali dia setiap kali ada cobaan, ya, ada godaan untuk main judi, dia kemudian bilang ini tidak bisa. Wah, dia menang. Beberapa kali dia menang gitu. Tapi apa? Tapi masih ada. Masih ada. Jadi saya kasih warna yang sama. Yang sangat berbeda, saudara, adalah rohnya. Rohnya itu berbeda. Saudara tahu, dia mau ke tempat judi tiap hari. Roh Kudus tetap juga ikut. Tapi Roh Kudus nggak ikut main judi. Dianya tetap main judi. Tapi Roh Kudus tetap ikut. Itu bedanya dengan orang yang belum pindah ke dalam kerajaan Kristus. Bedanya apa lagi? Orang yang belum pindah ke dalam kerajaan Kristus di tempat judi semakin nyaman. Kalau orang yang sudah rohnya itu ya dimeterai oleh Bapa dan dibaptis dengan Roh Kudus, di tempat judi itu dia gelisah. Karena Roh Kudus berbicara. Nah, saudara ya. Oke. Tetapi saudara, yang menjadi masalah adalah ini yang terjadi. Kemuliaan yang mulai muncul itu dari firman ya, dari karakter-karakter firman yang muncul ini di dalam jiwanya, itu bisa pudar, bisa hilang. Ya. Istilah ini nanti saya jelaskan. Tapi Musa pernah dikatakan kemuliaan itu pudar. Nah, ya. Tetapi sekalipun pudar, dia tetap, rohnya ini tetap memancarkan kemuliaan. Rohnya ini tetap memancarkan kemuliaan. Gitu. Tapi ke tempat judi lagi, pudar lagi. Coba ya. Ya, tapi nggak usah coba-coba ya. Saya mau kasih tahu aja. Takutnya. Orang kalau keluar gitu ya dari tempat misalnya tempat judi gitu ya. Saya pernah lihat soalnya. Jadi saya bisa kasih tahu ya. Itu mukanya nggak memancarkan kemuliaan. Ya. Beneran tuh. Ya, mukanya nggak memancarkan kemuliaan. Ya. Yang pudar, hilang. Karena itu hari Sabtu, besoknya hari Minggu dia ke gereja. Pas dia keluar dari dari pintu gereja, memancarkan kemuliaan lagi. Nah, ini keadaan yang ada di sini. Nah, kenapa itu terjadi, saudara? Karena apa? Ini yang kita bahas tadi. Tabiat, natur, atau kodrat dosa. Ya, yang apa? Yang memberontak, yang menuju kepada kedurhakaan. Durhaka itu artinya tidak menghormati atau tidak respect dengan seharusnya dia bertindak atau kepada pemilik kehidupannya. Kan sekarang dia milik Kristus. Dia durhaka. Dia memberontak gitu. Ya. Itu yang disebut kedurhakaan, ya.
Karena apa? Karena dipicu oleh sang pendurhaka. Gitu. Ini kata-kata ekstrim ya, dan ini memang dipakai oleh Alkitab untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya. Teman-teman bisa refleksi secara diri sendiri. Ya, apakah saya memberontak gitu ya? Nah, itu hasil dari tabiat, natur, atau kodrat dosa. Nah, keadaan ini harus diselesaikan kan? Ya? Benar nggak? Roh Kudus tuh sudah memiliki kekuatan dalam dirinya, dunamis, kuasa. Tapi karakternya, ya, jiwanya, pikirannya itu loh. Nah, ini kemuliaan yang timbul dari roh yang punya kuasa ini kadang pudar gitu. Kadang-kadang baik banget ya, kayak gitu. Tapi kadang-kadang bengis banget. Tapi nggak hilang, ya, tetap ada pancaran kemuliaan. Ini yang Paulus bilang. Apa yang aku lakukan, aku tidak tahu. Ya, nanti kita akan bahas ini ya untuk menyelesaikan Roma pasal 7 dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-25. 10 ayat. Tapi sebelum saya selesaikan itu ya, malam hari ini saya kasih gambaran dulu ya perjalanan kita. Nah, Saudara yang dikasihi Tuhan. Cara untuk bisa menyelesaikan keadaan ini itu adalah dengan hukum roh kehidupan. Ini dengan hukum roh kehidupan. Itu artinya roh yang sudah dibaptis, ya, roh manusia yang sudah dibaptis di dalam penguasaan Roh Kudus itu dihidupkan kembali. Mari kita lihat bagian ini ya. Roma 8 ayat 2 ya berkata sebab hukum roh kehidupan ya dalam terjemahan lama dalam Yesus Kristus telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan maut. Dalam terjemahan barunya memang muncul begini. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi sebenarnya sangat menarik karena dia sudah membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Sekalipun tabiat dosa itu ada. Nah, Saudara, kalau lihat ya lebih rinci di dalam terjemahan Indonesia, terjemahan sederhana Indonesia itu lebih menarik sebenarnya. Saya mulai dari ayat 1 ya, supaya kita bisa lihat. Jadi sekarang ya, kita yang bersatu dengan Kristus Yesus. Nah, kenapa dibilang bersatu? Sudah ada di dalam kerajaan Kristus kan? Ya, artinya kita sudah ada dalam kerajaan Kristus. Persis yang kita tadi bahas ya. Ini nih. Persis kan dengan yang kita bahas ini. Ini orang yang sudah ada dalam kerajaan Kristus. Ya. Jadi sekarang kita yang bersatu dengan Kristus Yesus tidak perlu lagi takut kepada hukuman yang sebenarnya patut untuk Allah jatuhkan ke atas kita. Kenapa? Karena hukum yang patut dijatuhkan Allah atas kita itu adalah hukum akibat dosa yang di dalam, karena dosa ini adalah sengatnya maut, maka masuk jadi maut. Kita tidak perlu takut lagi. Kenapa sampai bisa begitu? Nah, ini ya, clue-nya di sini, teman-teman. Persatuan kita dengan Kristus berarti, nah ini ya, bersatu dengan Kristus Yesus. Itu artinya apa? Ini kan menarik nih ya. Jadi teman-teman supaya nanti tidak bingung mengenai iya ya, kenapa ya orang yang gini nih ya. Di sini kan sering banyak pertanyaan. Orang yang rajin ikut pendalaman Alkitab, rajin ikut persekutuan, cell group, rajin ikut doa bersama, doa semalaman suntuk. Tapi setelah itu kadang-kadang ditemukan melakukan kejahatan yang obvious gitu, yang nyata-nyata gitu.
Kok bisa gitu? Misalnya sederhana ya, tiba-tiba bisa langsung mengata-ngatai orang gitu dengan sadis begitu. Kok bisa gitu? Nah, teman-teman jadi bisa punya kesimpulan dengan ayat ini. Bahwa ayat ini itu jelas, tidak abu-abu gitu. Ayat ini itu benar-benar punya kondisi gitu. Ya. Kondisinya adalah ini. Jadi bersatu dengan Kristus. Ya, bersatu dengan Kristus itu artinya apa? Tidak lagi hidup menurut keinginan-keinginan badani yang jahat, tetapi yang hidup taat kepada pimpinan Roh Allah. Nah, saudara bisa baca. Tidak lagi hidup dengan keinginan-keinginan badani yang jahat, tetapi hidup taat pada pimpinan Roh Allah. Ini kira-kira udah kejadian belum? Dengan keadaan tadi, konteks tadi. Belum kan? Bahkan kita semua di sini juga ini belum terjadi nih. Ya, bahwa hidup taat kepada pimpinan Roh Allah dan tidak lagi mengikuti keinginan-keinginan badani yang jahat, tidak. Tapi kita semua sedang dipimpin atau dibimbing atau digiring oleh Roh Allah untuk apa? Untuk sampai ke sini. Jadi ketika kita melihat keadaan-keadaan yang kontekstual tadi itu artinya memang ada masalah, ada problematika, ada kegelisahan gitu di dalam jiwa itu. Gitu. Yang perlu terus diselesaikan. Ya. Jadi orang yang tidak takut lagi mendapat hukuman dari Allah adalah orang yang bersatu dengan Kristus atau ada di dalam kerajaan Kristus, tetapi bukan hanya yang ada di dalam kerajaan Kristus saja, gitu, ya. Bukan hanya yang ada dalam kerajaan Kristus saja, tapi adalah orang yang apa? Masuk ke dalam proses hukum roh kehidupan. Harus selesai. Gitu. Sampai dia benar-benar dapat nanti memiliki kemuliaan. Ya. Nah, kita lihat ayat 2 ini ya. Menarik karena terjemahan sederhana Indonesia ini benar-benar bagus menurut saya. Tadinya saya pakai King James Version, tapi kan bahasa Inggris, rupanya bahasa Indonesianya ada yang malah vulgar bagus nih ya. Sebagai contoh katanya, ketika bersatu dengan Kristus Yesus, ini nih, bersatu dengan Kristus Yesus, artinya tidak menuruti keinginan badani yang jahat tetapi taat kepada pimpinan Roh Kudus. Ketika bersatu dengan Kristus Yesus, saya menerima Roh Allah yang memberi hidup. Inilah hukum roh kehidupan itu. Dan rohnya itulah yang sudah membebaskan saya dari kuasa dosa dalam diri saya yang dulu selalu menjerat saya kepada kematian rohani. Ya. Jadi ini ada satu proses nih, ya. Ada satu proses sehingga inilah yang akan membawa orang apa? Ya, Roh Kudus memimpin. Agu ya. Di sini agu ini memimpin, ini menggiring dia. Roh Kudus menggiring dia untuk sampai ke situ, ya. Kemudian kemudian akhirnya kalau Roh Kudus sudah membimbing dia ke situ, Roh Kudus akan terus menuntun dia. Akhirnya dia hidup oleh Roh. Peripateo, ya. Artinya terbiasa, membiasakan diri hidup mengikuti apa yang diinginkan oleh Roh Kudus. Nah, orang-orang seperti inilah yang kemudian dikatakan dia dipimpin oleh Roh Kudus atau stoikeo, ya, yang dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya seirama gitu, ya, seirama. Katanya in march, ya. Jadi in march, ya, jadi berbaris seirama gitu dengan Roh Kudus, ya. Artinya dia sudah ada di bawah pimpinan Roh Kudus. Nah,
Ketika dipimpin Roh Kudus, apa yang terjadi? Rohnya itu menjadi roh benar-benar yang dibaharui, menjadi mulia. Sudah bisa lihat ya, dari hitam gitu ya, berbudak oleh roh kegelapan, akhirnya memiliki kekuatan yang sempurna, yaitu roh manusia yang dimuliakan itu. Nah, roh manusia yang dimuliakan itu, saudara, ya, dengan proses ini, itu akan menghasilkan apa? Jiwa yang dibaharui, becoming like Christ. Menjadi sama dengan Christ habits atau karakter Kristus. Dan dia punya pikiran Kristus. Nah, inilah satu natur atau satu kodrat yang disebut kodrat ilahi. Dan kodrat ilahi itu bukan lagi, ya, kodratnya ya, kodrat ilahi ini bukan lagi orang menimbulkan pemberontakan atau pendurakan, tapi kekudusan. Kodrat ilahi itu adalah kekudusan. Artinya apa? Dipisahkan dari dunia dan hanya dikhususkan bagi Allah. Bukan hanya tidak memberontak, bukan hanya bersahabat, bukan hanya tidak bersahabat dengan dunia, tapi benar-benar dikhususkan bagi Allah. Ya. Nah, saudara, orang yang sudah memiliki kodrat ilahi ini, inilah yang memiliki kemuliaan Allah. Ya, kemuliaan Allah di mana dia digambarkan apa? Di dalam Yerusalem yang baru. Nah, saudara, ini kita akan pakai ya menjadi landscape ya, frame, karena saya akan nanti jelasin bagaimana sih digiring oleh Roh Kudus. Bagaimana nih menyelesaikan keadaan ini? Kita akan nanti lihat juga bagaimana keadaan sesungguhnya di dalam sini ya. Ya. Ada proses yang kita jalani. Inilah hukum roh kehidupan itu untuk menghasilkan manusia yang memiliki roh yang mulia, memiliki karakter sama seperti Kristus, pikiran serupa dengan Kristus, yang memiliki kodrat ilahi. Ya, inilah kemuliaan yang kembali itu yang hilang di sini. Ya, oke. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut, ada yang mau tanya nggak? Atau mau kasih penguatan atau betul tuh Pak, betul gitu ya? Ada nggak? No? Oke. Di 25 menit terakhir, teman-teman, teman-teman perhatikan ya, karena sebenarnya kita itu akan membahas mengenai area ini. Apa yang menjadi konflik jiwa di sini? Saudara bisa lihat ya, kemuliaan itu bisa pudar. Tetapi kemuliaannya nggak hilang, tetap ada pancaran kemuliaan. Dinamika apa yang terjadi di sini? Rohnya, keinginan dagingnya itu, keinginannya itu yang iya. Coba kita lihat dramanya gitu ya, menurut Paulus seperti apa nih? Ini kodrat dosa yang menimbulkan ini kan kita tuh tiap hari gitu. Sebenarnya ini kita tiap hari kan sebenarnya. Iya apa iya, teman-teman? Hah? Iya banget, iya. Hah? Iya banget. Iya banget gitu ya. Ya oke. Nah, saudara, mari kita lihat ya, selesaikan Roma pasal 7 itu. Harusnya dengan gambaran tadi, saudara sekarang terfokus. Iya ya. Ini adalah cermin. Ya. Ayat 15 sampai 25 ini cermin kita. Dan coba kita temukan sama-sama gimana orang bisa keluar dari bagaimana keadaan ini menggoncang jiwa manusia. Terus bagaimana bisa keluar dari goncangan ini? Paulus curhat di situ, ya. Kita kembali baca ya. Mulai dari ayatnya yang ke-15. Oke. Ada yang bisa baca? Kita ada 4 bagian nih, ada 4 bagian. Saya bagi 4 bagian ya, jadi 15 16, 17 20, 21 23,
dan 24 sampai 25 ya. Kita mulai dengan 15 sampai 16. Ini cerita, ini kayak episode nih. Bagaimana konflik jiwa ya, kegelisahan jiwa yang ada di dalam dirinya Paulus. Oke, silakan. Dari Bandung. Oke, kita pakai nama tempat. Roma 7 ayat 15 sampai 16. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Amin. Amin. Saudara bisa lihat ya, apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Kebayang itu ya. Jadi sekelas rasul terus ditanyain gitu, terus dia bilang, pernah ketemu orang gitu nggak? Atau keadaan seperti itu, tiba-tiba orang, ya gue juga nggak tahu ya kenapa ini terjadi gitu. Pernah? Bingung berarti Pak ya? Pernah, Pak. Iya bingung, bukan cuman bingung nih. Dia itu benar-benar bingung keras gitu. Ya kan? Gue juga nggak tahu ya kenapa sampai gini ya gitu. Nah, saudara, apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Sementara Paulus, tahu nggak saudara? Sebelum Paulus tulis kitab Roma ini, dia udah tulis kitab Galatia. Nah, saudara tahu dong, Galatia pasal 5 bicara mengenai perbuatan jahat dan buah dari roh. Dia udah bicara mengenai Galatia 5 ayat 22 itu Pak ya? Dia udah bicara mengenai dipimpin oleh roh, ya, ayat 18. Dia udah bicara mengenai dihidup oleh roh, ayat 16. Dia udah bicara mengenai seirama dengan roh, ayat 25. Sampai dia cerita mengenai perbuatan daging telah nyata, ayat 19. Sampai dia bilang, buah roh. Nah, jadi nggak mungkin dia nggak tahu ya. Nah, saudara ya. Jadi, yang terjadi adalah ini tuh problematika jiwa, saudara. Jadi bukan hanya di pikiran. Bukan hanya di pikiran. Tapi jiwa secara keseluruhan. Ya. Dia memiliki masalah di dalamnya. Gitu. Dan masalah ini, saudara ya, itu adalah sebenarnya bukan Paulus tidak tahu, gitu. Tapi dia tidak kuat melawannya. Ya. Ini jadi pergumulan jiwanya, gitu. Ya. Jadi bukan murni tidak tahu, walaupun tahu, tapi dia tidak punya kekuatan untuk menghentikannya. Seolah-olah ada dua pikiran yang memerintah, gitu. Ya. Dua hal yang berbeda di dalam jiwanya, gitu. Jadi pikirannya terpecah gitu, seperti kepribadian ganda. Nah, itu terjadi itu di dalam diri kita. Coba, kalau gitu siapa yang jadi jurinya? Ada yang mau jawab? Siapa yang kira-kira yang bisa dapat menengahi? Roh manusia itu sendiri. Ya, roh manusia yang bisa. Makanya pernah saya katakan bahwa, ya, saya pernah katakan gini, kebenaran dan firman itu nggak cukup. Kebenaran, yaitu aletheia, sang kebenaran itu Kristus. Dan kemudian dia yang menjadi manusia yang adalah firman, itu nggak cukup. Terbukti nih di sini. Apa yang harus ditambahkan kepadanya? Kita sudah baca tadi ya, Roma 8 ayat 1. Harus hidup di dalamnya. Ya, tadi saudara bisa record ya. Harus hidup di dalamnya. Harus bersekutu di dalamnya.
Dan persekutuan dengan Kristus itu artinya apa? Tidak lagi apa tadi? Mengikuti keinginan-keinginan badani yang jahat. Tetapi apa? Taat pada pimpinan Roh Kudus. Nah, jadi keadaan keguncangan jiwa seperti itu, pikiran yang terpecah, orientasi yang terpecah, itu harus hanya bisa dikendalikan oleh roh manusia itu. Nah, tapi masalahnya roh manusia di dalam keadaan tumpul. Ya? Roh manusia dalam keadaan tumpul, tidak tajam tumpul itu. Artinya tidak peka. Tidak peka. Artinya tidak peka itu artinya dia tidak dapat terlalu membedakan mana sih yang Bapak mau. Ya kan gawat. Jadi juri. Terus ditanya, ini siapa kita yang menang nih gitu. Gue juga nggak tahu hitungannya gimana. Kan parah, kan itu keadaannya. Ini ini kan tidak mudah ya, sebenarnya. Tapi saya buat ya supaya bisa ini. Kira-kira begitu tuh. Kalau roh kita itu tumpul, tidak tajam, tidak peka, artinya apa? Kalau tidak peka itu artinya apa sih, saudara? Artinya dia tidak bisa memiliki ketajaman sense gitu ya, membedakan, saudara. Membedakan. Makanya Roma 12 ayat 2 sampai bilang begini, engkau dibaharui di dalam pikiranmu gitu ya, katanya, terus dibaharui dalam supaya kamu dapat membedakan. Artinya supaya kamu dapat peka, tahu ini baik, sekedar baik, ini berkenan, tapi Allah tuh mau yang sempurna. Itu melalui pembaharuan itu. Gitu. Jadi bagaimana mungkin nih udah pikirannya terpecah gitu ya. Beda kan dengan single komando nih. Saya haus, saya mau minum. Udah, tangan saya ini. Nggak ada pikiran lain kan. Pada saat saya ngomong tadi itu, ada muncul, bilang gini, ada orang yang akan pikir kamu tuh sebenarnya mau pingin minum terus cuman sengaja ngomong kayak gitu padahal mau minum. Iya, aku juga pikir gitu. Nah, tapi dia dikalahkan tuh, tetap aja kok minum. Nah, tapi kebayang yang ada kita kuat ada, tapi tetap itu yang bisik-bisik gitu ada. Nah, itu sederhana banget. Tapi saudara coba bayangkan dalam kehidupan yang real gitu ya, kehidupan yang artinya kehidupan yang kasus yang case-nya itu lebih kompleks dari itu. Misalnya, ini gue balas nggak WA orang ini ya dengan perkataan yang keras, atau gue balas dengan ya udah kita damai aja, kita kan sama-sama ini ya, kan kita kan anak Tuhan, kita harus saling mengampuni, harus saling memaafkan gitu. Atau yang satunya, wah kalau itu kan kontradiktif tuh. Itu baru kasus sebenarnya kan. Nah, rohnya mau ngomong apa? Waduh, rohnya itu belum tentu bisa juriin tuh. Kecuali rohnya itu bilang begini. Keinginan Bapa segalanya bagiku. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap hidupku telah kau miliki. Kalau rohnya itu tiba-tiba mengarah ke situ, itu jadi berbeda. Karena rohnya jadi kuat, bangkit, dan kemudian dia mengarahkan dia ke apa yang firman Allah kasih tahu. Itu bukti roh kita itu jadi juri yang bagus tuh. Dalam keadaan konflik jiwa yang seperti itu. Teman-teman, dengan media sosial sekarang, wow. Itu keadaan ini tuh bisa diuji dengan sangat mudah gitu, ya. Benar nggak? Gitu. Wah, hampir tiap hari, apalagi kalau sering lihat medsos. Gitu. Itu pergumulan jiwa itu terus akan kita alami itu. Jadi problemnya itu, saudara, itu bukan di jiwa atau di pikiran, tapi ini mengenai roh kita, ya. Ini mengenai, saudara, apa? Kita arahkan hati kita itu kemana?
Apa yang kita kasihi, itulah kita. Apa yang kita kasih, itulah kita. Kadang-kadang kan kita dengar gitu, tell me what you eat. Ya. Kasih tahu saya apa yang kau makan, aku kasih tahu kamu tuh siapa. Wah, itu dunia tuh. Bilang kepada saya, dengan siapa kau bergaul, aku kasih tahu kamu itu siapa. Katanya begitu. Ya, itu enggak valid, saudara. Ada orang yang bunglon, saudara. Bergaul dengan para hamba Tuhan, padahal dia hamba hantu, saudara. Iya, itu nggak benar. Tanya Pak Lepri. Tidak benar. Tapi, saudara, kalau saya bilang, siapa yang engkau kasihi, pasti hatimu ke situ. Kepada apa atau kepada siapa kau menaruh kasihmu, maka kesitulah engkau. Hatimu tuh terbentuk. Kalau saudara bilang, keinginan Bapa itu segalanya bagiku, maka itu akan membangkitkan rohmu untuk kau itu adalah anak Bapa. Gitu. Apa yang kau lakukan, apa yang menjadi hasil itu di dalam hidupmu, itu adalah hasil-hasil yang mencerminkan kemuliaan Bapa. Apa yang saudara kasihi, itulah saudara. Kalau karir yang jadi sesuatu yang benar-benar saudara junjung tinggi, itulah kita. Gitu. Sama semua Pak, disetarakan. Ada yang karir, ada yang pacar, ada yang uang, sama aja belajar Pak. Pokoknya duniawi, pokoknya cinta dunia itu sudah tidak ada kasih Bapa di dalam. Iya betul tuh. Jadi kalau sampai pacar itu jadi segala-galanya tuh itu rusak, bisa rusak orang. Oke, saudara, firman Tuhan berkata, Matius pasal 5 ya, di mana apa yang kau kasih berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Gitu. Nah, jadi ini mengenai masalah roh saudara. Roh saudara harus dibangkitkan, ya, dikuatkan, supaya jangan kayak Paulus bilang, aku tidak tahu ya apa yang kuperbuat. Sebenarnya dia tahu, tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikannya. Karena apa? Memang tidak di alam pikiran. Ini bukan masalah jiwa, ini masalah roh. Rohnya kuat nggak? Nah ya, rohnya kuat nggak? Ya kita dapat satu hal di situ ya. Makanya kita nanti akan berbicara bagaimana hukum roh yang menghidupkan itu. Bagaimana untuk menemukan roh yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan jiwanya itu. Apa yang kita kasihi, ke situ kita terbentuk. Itulah kita. Saya bisa mengasihi Tuhan dan saya juga bisa mengasihi hal-hal dunia. Ketika kita berkata begitu ya, kita sedang menipu diri sendiri. Karena firman Tuhan katakan apa? Kalau engkau mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada di dalam engkau. Firman Tuhan bilang, kita tuh bohong. Kita menipu diri sendiri. Dan itu berbahaya sekali kalau keadaannya begitu. Ya kan? Oke, teman-teman. Nah, kita lanjut ya di bagian yang kedua ya. Oke, ada yang bisa bacakan ayat 17 sampai 20. Kupang. Ya, Yanti ya, Yanti. Yanti atau Fani? Ya, Yanti dan Fani. Bagi saja, bagi dua. Bagi rata maksudnya. Belum kedengaran. Cepat waktu. Tidak kelihatan. Roma 7 ayat yang ke-17 sampai 20, ayat yang ke-7. Kalau demikian, ayat yang ke-17, kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa
tetapi dosa yang ada di dalam aku. Ayat yang ke-18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jika demikian, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Amin. Oke, amin ya. Saudara, semakin jelas, diperjelas lagi ya. Jadi yang dimaksudkan di situ adalah kodrat dosa yang ada di dalam dirinya Paulus. Ya. Jadi ada kodrat dosa yang ada di dalam dirinya Paulus. Paulus bilang dia dikuasai dosa, ya, menjadi korban oleh kodrat dosa, tabiat dosa, natur dosa, keinginan-keinginan yang ada dalam anggota tubuh. Punya kehendak, tadi dia bilang punya kehendak tapi dikuasai dosa. Artinya punya kehendak dengan ketidakmampuan berbuat baik. Karena dosa yang menguasainya. Karena kodrat tabiat dosa yang menguasainya. Keinginan-keinginan tubuhnya yang menguasainya. Sehingga dia katakan tidak ada sesuatu yang baik dalam dia sebagai manusia. Ya, kebayang curhatnya gitu. Ada orang nih ya kalau dengar ayat ini dibilang itu kan Paulus sebelum dia bertobat. Loh, itu dia udah tulis kitab Galatia. Itu bahaya sebenarnya. Itu seolah-olah mau mensimpelkan curhat yang terdalam. Ini tahu nggak saudara? Ini BAP ini saudara. Berita acara apa? Pemeriksaan. Ini beneran nih. Ini curhat. Saudara baca ulang-ulang Roma 7, saudara akan ketemu diri saudara sendiri, saya sendiri. Ini kita ini. This is us. Kita harus memperkarakan. Kita harus serius dengan ini. Beneran loh ini. Terjadi begini. Di sini dia bilang di dalam diriku sebagai manusia tidak ada yang baik. Kalau kita menengok ke atas gitu terus ingat-ingat siapa gitu ya. Waduh, daftarnya gitu ya. Ada yang bagus di sini saudara. Ya. Kalau saudara mau benar-benar jujur terhadap diri sendiri ya, mungkin pakai handphone atau kertas gitu ya. Hari ini apa ya yang keinginan daging yang aku ikuti. Terus tulis sebelah kanannya keinginan roh. Tiap hari lihat daftarnya mana yang lebih banyak. Gitu. Itu bisa dibuat refleksi dari renungan malam hari ini, ya. Ya, jadi dengan sikap seperti ini, ya, Paulus memerlukan pertolongan Roh Allah, ya. Yang menjadi jaminan bagi orang yang ada di dalam Kristus untuk dapat, ya, keluar dari masalah itu, ya. Jadi ayat 17 sampai berapa tadi ini? 23 ini sebenarnya 17 sampai 20 ini sebenarnya mau memberitahu kepada kita bahwa parah. Parah. Benar gak? Ya. Saudara bisa setuju nggak dengan saya? Ini saudara bisa lihat. Kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sampai dia bilang, apa itu? Di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sampai dia bilang, maka bukan aku lagi yang berbuatnya, tetapi dosa yang diam dalam aku. Oke? Nah, kita lanjut ya. Jadi ini sebenarnya lebih ke penjelasan dari ayat sebelumnya, gitu ya. Dan semakin, ya saudara, semakin tahu kita betapa kompleksnya pergumulan itu. Nah, saudara, ini mulai disimpulkan. Jadi dia bilang gini, demikianlah aku dapati hukum ini, ya. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Ini nih,
Jika aku menghadapi berbuat baik, yang jahat itu ada padaku. Ini kelihatan sekali di sini nih, ya. Bahwa kalau rohnya mengendalikan dia, ya, tetap saja tabiat dosa itu ada di dalam anggota tubuhnya. Jadi pertempuran seumur hidup nih. Kecuali apa? Makanya saudara, tahu nggak saudara? Makanya mati itu adalah penyelesaian. Karena mati itu maksudnya apa? Anggota tubuh kita ini mati, nggak punya kekuatan lagi. Keinginan tabiat dosa itu hilang gitu. Makanya kita harus mati secara fisik memang. Supaya keinginan-keinginan jahat dalam manusia badani kita itu selesai. Lanjut ya. Sebab di dalam batinku aku suka hukum Allah. Tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan dosa, ya, yang ada di dalam anggota tubuhku. Ya, dia perjelas nih, saudara, di sini disimpulkan, ya, disimpulkan. Oh, ada anggota tubuh gitu, ya. Kemudian ada hukum Allah, ya. Kemudian ada hukum akal budi, ya. Jadi Paulus katakan aku suka hukum Allah dalam batin. Ada terang kemuliaan Tuhan yang membawa pada apa? Pada kesukaan akan hukum Allah. Ya, Mazmur 1 ya ayat 2, ya. Aku suka akan Tauratmu, aku suka merenungkannya siang dan malam. Suka. Nah, saudara dan saya harus membangkitkan suka itu akan hukum Allah. Saudara harus mengusahakannya tiap hari gitu. Udah tahu ya sinetron ini ya. Ingat, pemerannya ada 3. Nggak boleh saudara keluarin sampai ajal menjemput. Jadi harus atur tiap hari siapa yang kuat gitu. Ya. Nah, disinilah Paulus ketika katakan aku suka akan hukum Allah, maka saudara harus dan saya harus terus-menerus bagaimana supaya roh kita ini, ya, semakin peka dengan suka akan hukum Allah, ya. Oke. Nah, dan pengertian yang kedua, ya, bahwa di dalam jiwa atau pikiran kita ini itu ada kepribadian kepribadian multi gitu, ya, atau banyak malah, ya, banyak kepribadian di dalamnya. Kita bisa dibingungkan gitu. Dan supaya kita tidak menjadi salah pilih, bingung pasti bingung. Tapi bagaimana supaya nggak pilih, roh kita harus tajam bisa membedakan, ya, harus tajam bisa membedakannya. Ya, jadi ada hukum Allah harusnya kita suka, roh kita itu suka akan hukum Allah, saudara. Tapi kalau saudara sampai bisa mengajak jiwa saudara ya, nah, tapi ini ya, jiwa itu, pikiran itu pasti. Saudara kalau baca kitab Roma gitu ya, secara pikiran tuh nggak akan suka gitu. Tapi yang bisa membawa saudara menjadi suka itu adalah roh saudara. Roh saudara akan menuntun saudara untuk, wah, ini kebenaran. Ini cara untuk menang. Ini cara untuk menang. Hanya roh yang bisa bicara begitu. Ya. Hanya roh kita tuh yang bisa gitu. Gitu. Ini rahasia loh. Ini benar-benar rahasia. Menurut saya, saudara. Ini rahasia besar, gitu. Ini yang membuat orang bisa menang, gitu. Bisa menemukan kembali, ya, jiwanya yang memiliki karakter Kristus itu. Oke, kita masuk ke bagian yang terakhir, ya. Ayat 24 sampai 25 ada yang menyebutnya sampai 26 ya. Aku manusia celaka. Saudara bisa bayangkan. Kesimpulan ini memberikan kita kesimpulan mengenai, ya, dramanya. Tapi ini, ya, ini kesimpulan yang lebih tinggi, ya. Paulus bilang, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi kelihatan kan bahwa memang anggota-anggota tubuh yang menjadi tawanan tabiat kodrat dosa ini jadi masalah. Paulus bilang, syukur kepada Allah Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, itu artinya apa, saudara? Itu artinya karena apa? Dialah yang membangkitkan
Dia yang memindahkan roh saya dan saudara itu dari perbudakan dunia. Kalau masih di bawah perbudakan dunia, makanya saudara ketemu orang yang bengis tuh. Itulah. Sampai nggak tahu, kok bisa ya orang kayak gini ya gitu. Itu dia. Karena masih dalam perbudakan. Nah, waktu Paulus bilang syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita ini. Karena apa? Dengan demikian. Karena Kristus, maka kita dipindahkan saya ulang kata-katanya. Dilepaskan karena dibelenggu nih, terkunci. Saudara dilepaskan dari, kalau nggak dilepaskan ini, wah itulah saudara yang orang-orang yang dipermainkan oleh roh jahat dunia. Gitu. Wah, untung kalau hanya masih ada waktu untuk kembali. Tapi kalau nggak, itu yang benar-benar sulit. Ya. Jadi, di dalam Kristus, saudara dilepaskan dan dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus itu. Ya. Itu yang syukur kepada Allah. Ya, jadi melalui pengorbanan Kristus, ya, Paulus bisa tahu bahwa, wah, saya tahu nih rahasianya. Bapak Ibu Saudara yang sekalian, saya dan saudara juga tahu rahasianya. Berarti ini tadi malam saya bilang ya, ini bukan free fighting, ini bukan bertempur dengan bebas. Ini bukan hutan yang tidak ada aturan, yang besar bisa makan yang kecil gitu, dengan seenaknya. Enggak. Karena apa saudara? Ini ikuti hukum Kristus. Saudara dan saya ada di dalam apa? Di dalam kerajaan Kristus. Tapi ingat tadi ya, baca ulang terjemahan sederhana Indonesia, Roma 8 ayat 1 dan 2. Yang dibilang, yang dimaksudkan Kristus ketika kita ada dalam kerajaan Kristus itu adalah apa? Bersekutu dengan Kristus, tinggal di dalam Kristus, di dalam Kristus. Dan itu artinya apa? Dijelaskan di situ. Itu artinya apa? Kita tidak mengikuti keinginan badani yang jahat. Kata-katanya begitu. Tetapi taat kepada pimpinan Roh Allah. Nah, Roh Allah itu pendamping, parakletos. Dia penolong. Roh kita yang harus mengendalikan. Nah, saudara, sampai di sini saya harap ya, saudara bisa menangkap ya, refleksi dari Roma pasal 7 itu, keadaan yang sesungguhnya kita ada di dalam keadaan di mana tabiat, kodrat, ya, naturnya itu, dosa itu ada di dalam keinginan-keinginan dalam anggota tubuh kita. Ya, dan pikiran tuh bisa sampai punya dualisme gitu, berganda gitu, bahkan multiple ya, banyak gitu ya, dan dia bisa bingung untuk memutuskannya kalau dia tidak punya apa? Kendali, saudara. Ya, dia nggak punya ketajaman. Ya, bagaimana membedakan? Nah, ketajaman ini ya untuk membedakan itu hanya bisa dimiliki ketika apa? Ketika dia dikuatkan kembali, ya, dikuatkan kembali, sehingga dia apa? Dapat seirama dengan Roh Allah itu, ya, seirama dengan Roh Allah. Nah, seirama dengan Roh Allah ini artinya apa? Dalam dia akan suka akan hukum Allah. Nah, saudara, jawabannya bukan huruf mati yang kita akan ikuti seperti keharusan atau batasan-batasan. Tetapi apa? Tetapi di dalam roh kita itu harus ya benar-benar dibangkitkan untuk selalu diarahkan kepada apa yang Bapa mau. Apa yang Tuhan kehendaki. Nah, itu dilatih setiap hari. Bagaimana memindahkan ya harta kita itu ke surga, karena di mana harta itu berada, hati kita berada. Apa yang kita paling suka? Ubah, arahkan untuk sukanya itu Tuhan dan kerajaan. Dengan membuat roh kita ini sukanya itu Tuhan dan kerajaannya, roh kita itu akan semakin kuat gitu. Dan kuat untuk memilih ketika apa? Ketika jiwa punya konflik.
Karena dipengaruhi oleh keinginan-keinginan yang berangkat dari apa? Dari anggota-anggota tubuh. Nah, supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang menang, ya. Orang yang menang, orang-orang yang dimuliakan bersama dengan Kristus pada saat Kristus menyatakan dirinya dalam kemuliaannya. Amin.